Di kaki Gunung Salak, terdapat sebuah desa dengan potensi besar. Desa yang hidup dari tanah, air, dan budaya gotong royong yang masih terjaga. Inilah Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah bagi lebih dari 10.000 jiwa yang menggantungkan hidup pada pertanian, peternakan, dan alam sekitar. Namun potensi besar itu diiringi satu persoalan yang tidak bisa diabaikan, sampah rumah tangga. Saluran irigasi yang seharusnya menjadi nadi pertanian sering tersumbat oleh limbah organik maupun anorganik. Masalah ini bukan sekedar mengganggu aliran air, tetapi juga menurunkan kualitas pertanian, kesehatan lingkungan hingga menekan produktivitas warga. Dalam 3 tahun terakhir, Desa Neglasari mampu menurunkan angka kemiskinan hampir setengahnya. Namun perilaku pengelolaan sampah belum beranjak banyak. Disinilah perubahan harus dimulai. Melihat permasalahan tersebut, program kampus desa IPB University hadir membawa sebuah inisiatif, Green Village Movement, sebuah upaya diseminasi teknologi dan pengetahuan agar inovasi kampus dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa. Fokus utama gerakan ini adalah sederhana tetapi berdampak besar, mengubah limbah rumah tangga menjadi ekoenzim, sebuah cairan alami yang bermanfaat bagi lingkungan, kesehatan, dan pertanian. Program ini menyasar kelompok wanita tani atau KWT sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan limbah serta praktik pertanian berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, para anggota KWT diperkenalkan pada pemahaman bahwa pengolahan limbah rumah tangga dapat memberikan manfaat langsung bagi kualitas lingkungan dan produktivitas pertanian yang mereka kelola. Bagi petani, irigasi yang bersih adalah nyawa pertanian, karena air yang baik menentukan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Disinilah, ekoenzim menjadi solusi praktis dan ramah lingkungan, berfungsi sebagai pupuk organik cair yang kaya nutrisi, mampu meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Melalui pemanfaatan ekoenzim, anggota KWT diharapkan dapat menerapkan langkah sederhana namun berdampak besar dalam mewujudkan pertanian yang lebih sehat, berkelanjutan, dan bebas dari ketergantungan bahan kimia. Sabtu 22 November 2025 di PAUD Nurul Islam, kegiatan Green Village Movement dilaksanakan. Materi disampaikan oleh Insinyur Andi Sukendro MSI, dosen IPB University yang berpengalaman dalam teknologi silvikultur dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Dalam sesi ini, Pak Andi memberikan pemahaman mendalam mengenai ekoenzim, mulai dari definisi hingga manfaat ekologisnya. Ekoenzim dijelaskan sebagai cairan hasil fermentasi limbah organik seperti kulit buah dan sayuran yang dicampur dengan gula dan air. Cairan ini mengandung enzim alami dan komponen bioaktif yang bermanfaat bagi lingkungan. Setelah penyampaian teori, Pak Andi melanjutkan dengan demonstrasi pembuatan ekoenzim secara langsung. Beliau menjelaskan setiap tahap secara detail, mulai dari pemilihan bahan organik yang tepat, perbandingan komposisi 1 bagian gula, 3 bagian limbah organik, dan 10 bagian air, hingga teknik pencampuran yang benar dan cara memastikan proses fermentasi berjalan optimal selama 3 bulan. Penjelasan ini membantu peserta memahami tidak hanya cara membuat, tapi juga cara memastikan kualitas ekoenzim tetap baik. Ya, kita tahu bahwa limbah rumah tangga itu kalau dibuang menjadi masalah. Ya, masalah sampah nanti menutup selokan dan segalanya, dan ini limbah bahan organik ini bisa bermanfaat, ya. Bisa bermanfaat, bisa untuk juga pupuk cair, ya, bisa juga untuk bisnis, ya. Karena ini praktis, ya, mudah membuatnya, ya, dan hasilnya dalam volume yang besar, ya, dan harganya murah. Ini ekoenzim ini yaitu untuk pertanian, ya, bermanfaat untuk pertanian sayuran, kata Pak dosen tadi untuk ngepel banyak manfaatnya. Jadi insya Allah saya juga dari hari ini mungkin mau langsung praktek, ibu-ibu KWT di sini mau langsung praktek bikin ekoenzim ini karena praktis ya, nggak banyak modal, cuman sayuran-sayuran yang bekas di dapur sisa-sisa, terus cuman belinya gula merah, jadi praktis banget ini. Kalau dijual juga, kalau dipakai ini ibu-ibu KWT insya Allah. Karena saya dulu juga bikin kompos, alhamdulillah ya sampai sekarang masih bikin kompos. Terus ini ekoenzim untuk menyemprot ya
sayuran, tanaman, umbi-umbian. Karena kebetulan saya juga sama suami lagi nanam ubi jalar. Rencana mau beli obat, obat semprot untuk ubi, tapi sekarang udah setelahnya. Melalui pendekatan edukatif dan aplikatif ini, kegiatan tidak hanya membuka wawasan baru, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi ibu-ibu KWT. Selain digunakan untuk kebutuhan pertanian dan rumah tangga, ekoenzim yang berhasil diolah dapat dijual sebagai produk ramah lingkungan dengan nilai tambah yang cukup tinggi. Dengan demikian, ibu-ibu KWT tidak hanya berkontribusi dalam menjaga lingkungan, tapi juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga melalui produk yang mereka hasilkan sendiri. Dengan bergerak bersama, pemerintah desa, warga, pemuda, dan akademisi, Neglasari dapat menjadi contoh desa hijau yang berkelanjutan. Dari limbah dapur menjadi manfaat bagi alam, dari langkah kecil menjadi gerakan besar. Inilah Green Village Movement di Desa Neglasari.